Menjaga keseimbangan fisik dan pikiran di tengah gencarnya tekanan sosial media memang sangat sulit dilakukan. Terlebih bagi anak-anak yang semakin hari semakin candu akan penggunaan gadgetnya. Hasilnya, anak-anak sekarang memiliki rasa interaksi sosial yang kurang. Oleh karena itu, berangkat dari persoalan tersebut, maka perlu kiranya kita menggali sesuatu dari cerita masa lalu. Salah satunya mengenai permainan daerah. Hari ini kita akan bercerita tentang beberapa perkaulan barudak Sunda ataupun permainan daerah Sunda, yaitu boy-boyan dan juga rara-boyan. Main boy-boyan? Mana bang? Ayah gampang lah. Mana? Iya. Iya. Pulang ini ada sih. Di mana aja nak? Di Losa yuk. Beneran deh. Iya nyentang. Bisa tuh. Sayur. Langsung bang. Ya. Tadi kan. Oi, besok. Ayo. Yang tinggal yuk. Jadi aku 4, 5, 6, 7, sampai 4 layung gambreng. Dekat dari itu, dekat dia. Gede udah. Wait. Nah. Salah satu permainan tradisional Sunda yang begitu populer pada saat itu. Dalam permainan ini diikuti oleh anak kurang lebih 8 orang atau lebih. Nah, anak-anak ini kemudian dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok penjaga yang akan menjaga potongan genteng yang sudah tersusun, dan satu lagi adalah kelompok penyerang yang akan melemparkan bola agar terkena potongan genteng tersebut. Nah, permainan akan berakhir apabila kelompok penjaga melemparkan bola ke kelompok penyerang sampai mereka terkena bola semuanya.
Nah, permainan ini sama kayak seperti boy-boyan. Bedanya adalah kalau dalam permainan rarabonan itu tidak perlu alat. Adapun kesamaannya adalah yang pertama, mereka itu terdiri dari beberapa anak. Jadi semakin banyak anak, maka permainan akan menarik. Begitupun sama dengan boy-boyan, sebetulnya kalau misalkan dalam rarabonan itu, anak dibagi menjadi 2 kelompok. Bedanya mereka tidak memerlukan alat, beda seperti boy-boyan. Nah, permainannya itu sangat simpel. Jadi anak itu akan mencoba berlari dan menangkap anggota lawan. Jadi kelompok yang bisa menangkap dan menawan anggota kelompok yang lain, maka itu yang menang. Sekarang, mengapa kita harus melestarikan permainan tradisional? Permainan tradisional itu merupakan salah satu warisan budaya. Di tengah gencarnya perkembangan teknologi, anak-anak semakin asik dengan gadget mereka. Namun, penggunaan gadget ini tidak sepenuhnya positif. Salah satunya adalah membentuk... Oh baik, Allah hatur nuhun Pak Irsad atas sumping. Misami Pak Sony. Oh, ya. Alhamdulillah. Ini kita masih nunggu Pak, belum semuanya karena mungkin ada Ya, yang siap. untuk waktu ini juga Pak, waktu untuk Isa juga. Jadi sebelumnya Ya. kita udah ada nih, sebentar Pak saya. Teh Riza, mohon dikoordinasikan anak-anaknya. Ya gitu Pak. Bapak mau jadi cangkuang atau Pak? Ya. Background aja ya. Iya Pak, saya Rumah Pak. adat Sunda. Rumah adat Sunda. Kakak itu udah sehat Kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, jadi untuk tema hari ini adalah tentang refleksi Pak. Jadi kita akan merefleksikan 2 kegiatan yang memang sudah kita laksanakan. Yang pertama adalah permainan daerah Pak, seperti anu dina video. Seperti yang ada di video Pak, tentang ragam permainan daerah. Kemudian yang kedua adalah tentang bahasa atau seminar bahasa Sunda. Jadi sebenarnya rekan-rekan mahasiswa ini saya udah dibuatkan video Pak tentang bahasa Sunda, dan mereka juga mencoba menggunakan bahasa Sunda yang sederhana. Dalam satu contohnya adalah untuk mengenalkan dalam bahasa Sunda. Kemudian kita berdiskusi tentang itu Pak. Mungkin nanti Bapak yang akan memimpin untuk perihal refleksinya gitu Pak. Kita sawios Pak, aduh. Apunten Pak. Tapi kalau misalkan nanti kan saya presentasi mungkin ya Pak Sony ya. Nggak apa-apa. Ya, tapi judul presentasinya mungkin tidak spesifik ke bahasa daerah ataupun ke permainan tradisionalnya, tapi lebih kepada melestarikan kebudayaannya secara general. Ya nggak apa-apa ya. Ya Pak. Ini Teh Riza Pak, ada Teh Riza Umami sebagai mentornya pengantin baru Pak. Oh iya. Iya. Oh ini Teh Riza yang jurusan bahasa Inggris Bapak, bahasa Inggris. Oh. Tapi asal dulu mah pakai kacamata ya. Iya Pak, pakai kacamata. Karena udah nikah mungkin ya? Pak. Udah nikah jadi dicabut kacamata. Ya baru. Iya. Asal beda gitu. Siapa mungkin langsung aja kita mulai. Teh Riza silakan dibuka untuk kegiatannya. Nanti saya jadi moderator Pak Irsad. Maka Teh Riza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi pada kegiatan modul Nusantara, yaitu refleksi 7 gitu ya, mengenai kebijakan permainan tradisional. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Irsad Nugraha MPD yang telah berkenan hadir pada kegiatan kami, dan juga Bapak Muhammad Sony MPD sebagai dosen modul Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan
kepada Pak Sony sebagai moderator untuk acara hari ini. Baik, terima kasih Teh Riza. Terima kasih juga kepada Pak Irsan yang telah meluangkan waktunya. Jadi mohon maaf Pak Irsan, ini ada beberapa dari mahasiswa kita, mahasiswa PMM yang berhalangan hadir dikarenakan bentrok dengan jadwal Natal, Pak. Ada beberapa mahasiswa. Oh, iya. Ya, jadi katanya mohon maaf untuk izin tidak bisa mengikuti karena ada jadwal ibadah untuk Natal. Selain itu ada mahasiswa yang izin telat juga karena sudah waktu Isya, jadi ada yang ikut sholat dulu mungkin nanti sambil berjalan sambil menyusul. Apakah tidak apa-apa Pak? Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, siap. Baik, teman-teman, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan kembali dalam kegiatan refleksi, jadi merefleksikan beberapa kegiatan sebelumnya. Bersama dengan kita telah ada PIC ya, atau penanggung jawab program Mahasiswa Merdeka ini. Guru saya juga, dosen saya juga waktu saya kuliah di Institut Pendidikan Indonesia, Bapak Irsan Nugraha ya. Jadi teman-teman kalau selama ini berkoordinasi dengan Pak Irsan, nah ini wajah Pak Irsan ya, ganteng ya. Iya. Pernah ketemu ya dulu ya pas Zoom pertama. Udah pernah ketemu. Soalnya ada yang bilang belum ketemu katanya Pak. Iya. Jadi alhamdulillah bisa bergabung dengan kita dan fokus pembahasan Pak Irsan mungkin adalah dengan bagaimana caranya untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, background Pak Irsan ini adalah kalau teman-teman masih ingat Kampung Pulo ya, waktu dulu pembahasan yang pertama itu waktu di Desa Cangkuang gitu Pak. Oke, langsung saja kita serahkan kepada Bapak Irsan sebagai pemateri. Mangga Pak Irsan. Ya, terima kasih Pak Sony atas waktunya dan juga Riza ya yang terlihat berbeda ya kalau tanpa kacamata. Iya. Dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ke saya. Ini sebuah kesempatan yang sangat berbahagia gitu ya bagi saya untuk bisa ketemu lewat Zoom dengan peserta pertukaran mahasiswa. Setelah sebelumnya dulu pas awal-awal kita ketemu lewat Zoom juga gitu ya tentang pembahasan PMM. Dan mungkin saya bisa share screen Pak Sony untuk materinya. Ya Pak, mangga sudah Pak. Iya. Iya. Iya, jadi ini ada beberapa slide ya yang saya coba bikin setelah sebelumnya saya dapat kabar dari Pak Sony untuk jadi pemateri di kegiatan refleksi ya di kegiatan PMM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi temanya mungkin sedikit berbeda dengan tadi yang sudah divideokan sama Pak Sony ya tentang permainan anak kecil gitu ya, permainan tradisional anak kecil. Tetapi saya ngambil temanya yang lebih general yaitu tentang kebudayaan, tentang pelestarian kebudayaan daerah. Dan tadi juga sudah disinggung tentang background belakang saya itu rumah tradisional Sunda ya. Kalau di internet itu bahasa Sundanya itu jolopong gitu ya. Iya, jadi ini rumah tradisional dari Sunda dan mungkin di zaman sekarang itu sudah sangat jarang sekali kita bisa lihat rumah yang seperti ini ya. Karena memang bahan dasarnya juga kayu, kemudian bambu ya dan sedikit semen gitu ya. Paling juga ada pasir dan batu gitu. Jadi rumah ini kenapa saya jadikan background ini mungkin sebagai brainstorming aja gitu ya bahwa yang namanya kebudayaan biasanya identiknya itu dengan hal-hal yang sudah lama gitu ya, tradisi gitu ya. Dan biasanya kebudayaan itu suka diidentikan dengan hal-hal yang sudah kuno gitu. Tapi di sini di presentasi ini mungkin saya coba mengupas bahwa kebudayaan itu tidak hanya sekedar
bentuknya atau raganya aja yang kuno gitu, tapi budaya itu mempunyai esensi tersendiri gitu ya. Dimulai dengan pertanyaan kenapa kita harus melestarikan budaya ya. Kenapa sih kita itu harus melestarikan budaya? Kenapa sih pemuda-pemudi seperti Anda semua di sini, kalau saya sudah tua ya. Jadi harus melestarikan kebudayaan gitu ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kebudayaan daerah itu merupakan warisan leluhur dan menjadi ciri identitas diri dan merupakan kebanggaan dan harus dilestarikan. Jadi kebudayaan itu kenapa harus dilestarikan? Karena identitas diri. Kalau kita tidak punya budaya, berarti kita tidak punya identitas. Gitu. Sama halnya misalkan kalau Pak Sony tidak punya identitas, bagaimana kita memanggil Pak Sony ya, gitu ya? Nggak punya identitas nama, nggak punya identitas jenis kelamin dan lain sebagainya kan jadi susah ya, gitu. Jadi identitas itu pasti melekat di semua orang gitu ya, termasuk kita semua. Ya identitas misalkan di sini saya lihat ada apa? Ada Fatia ya. Fatia dari mana Fatia asalnya? Dari Universitas Negeri Makassar, Pak. Dari Makassar ya. Jadi Fatia itu dari Makassar dan Fatia pasti punya identitas diri sebagai orang Makassar gitu. Jadi semua orang itu pasti punya identitas diri dan itu merupakan cikal bakal gitu ya. Cikal bakal dari sebuah kebudayaan gitu. Dan kenapa harus dilestarikan? Karena identitas diri ini harus menjadi sebuah kebanggaan. Jadi kalau misalkan identitas diri ini tidak menjadi sebuah kebanggaan, maka bakalan hilang. Bakalan hilang, tergerus zaman, terganti dengan globalisasi, terganti dengan zaman modern, akhirnya hilang begitu saja. Makanya kewajiban kita itu adalah melestarikan identitas diri ini, supaya jangan sampai hilang dari diri kita. Nah, budaya itu pengertiannya adalah daya dan budi yang berupa cipta karsa dan rasa manusia. Kebudayaan merupakan hasil dari cipta karsa dan rasa manusia. Jadi budaya itu merupakan hasil dari karya manusia. Jadi kita punya budaya Sunda misalnya, Fatia punya budaya Makassar, itu hasil dari masyarakat di sana, hasil masyarakat Makassar, hasil masyarakat Sunda menciptakan sebuah kebudayaan. Dan kebudayaan itu nantinya menjadi jati diri kita dan harus kita banggakan supaya bisa lestari. Nah, budaya itu sendiri punya hakikat gitu ya. Budaya itu mempunyai hakikat yang berkembang. Ya. Jadi berdasarkan analisis kebahasaan, pelestarian budaya merupakan contradictio interminis. Jadi istilahnya itu adalah revitalisasi dari nilai-nilai budaya. Jadi kebudayaan itu sesuatu yang berkembang. Jadi budaya itu kan dihasilkan oleh manusia. Kemudian budaya itu dari waktu ke waktu bakalan berkembang. Tapi esensinya bakalan tetap sama. Contoh, misalkan gini. Background di saya itu kan rumah yang terbuat dari kayu, bambu, pasir, dan batu. Itu adalah sebuah perkembangan dari zaman manusia dulu. Itu sebuah inovasi. Makanya rumah seperti ini disebut sebagai kebudayaan. Karena rumah ini merupakan hasil karya cipta manusia zaman dulu. Esensinya sama dengan kita sekarang. Sebuah teknologi, kita menciptakan sebuah rumah yang misalkan terbuat dari semen, kemudian arsitekturnya itu kita bikin sendiri. Nah, itu juga merupakan sebuah kebudayaan. Cuman bedanya kebudayaan sekarang gitu ya. Kebudayaan zaman sekarang. Nah, apakah kebudayaan yang dulu harus dihilangkan dan kita ganti dengan kebudayaan sekarang? Mungkin bisa jadi
dihilangkan, mungkin bisa juga tidak dihilangkan. Tergantung kita melihat dari segi mana tergantung kita melihat dari segi sisi mana gitu ya, kita melihat esensi kebudayaan tersebut. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan bangunan zaman dulu untuk diganti dengan zaman yang sekarang, ya, itu sah-sah saja, ya. Tetapi kalau misalkan kita meninggalkan kebiasaan yang dulunya ada, jadi kalau dulu itu rumah panggung seperti ini biasanya digunakan untuk saling bercengkrama, bersilaturahmi satu sama lain, tidak ada sekat, tidak ada pagar, sama tetangga itu harmonis, selalu menyapa, selalu bersilaturahmi. Itu sebenarnya esensi kebudayaan yang sebenarnya dan yang tidak boleh hilang sampai sekarang. Bangunannya boleh aja hilang, bangunannya boleh aja berubah, tidak ada lagi rumah yang seperti ini, diganti dengan rumah yang bagus gitu ya. Tetapi esensinya harus tetap ada, harus tetap kita saling menegur dengan tetangga, harus tetap kita saling menjaga silaturahmi, saling membina keharmonisan dengan sesama. Karena esensi dari kebudayaan itu adalah itu ya, nilainya itu di sana gitu. Jadi bukan hanya sekedar fisiknya saja bangunan dulu dan bangunan sekarang, tetapi esensinya adalah silaturahmi yang tetap terjaga, kemudian saling menghargai, saling menghormati antara satu sama lain. Itu sebenarnya esensi dari kebudayaan yang kita miliki sampai sekarang gitu. Makanya kembali lagi dengan pertanyaan, kenapa kita harus melestarikan budaya? Karena kita harus bisa menjaga esensi dari kebudayaannya itu. Jadi orang zaman dulu itu kan membuat budaya itu kan supaya harmonis satu sama lain, supaya akrab satu sama lain. Coba, pasti di semua kebudayaan, mau di Sunda, mau di Makassar, mau di Aceh, mau di Papua, itu pasti mewujudkan keharmonisan, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati. Misalkan tadi permainan yang tadi sudah divideokan sama Pak Sony, itu kan membina kerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Ketika ada yang kalah, tidak tersinggung, tidak jadi berantem gitu ya, tetapi bisa menghargai, menang kalah itu biasa gitu kan, saling rukun. Jadi udah beres permainan ya biasa lagi gitu ya, nggak ada saling bermusuhan sampai ke rumah, sampai nggak bertegur sapa seminggu 2 minggu gitu ya, enggak kan ya. Jadi esensinya itu adalah itu, dan itu jangan sampai hilang dari diri kita gitu. Nah, ngobrolin tentang budaya pasti ngobrolin tentang pemuda pemudi gitu ya, sama halnya dengan mahasiswa PMM yang sekarang mengikuti PMM di IP. Meskipun daring gitu ya, tetap aja kan pasti kalian itu kan saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi satu sama lain. Dan pemuda itu tidak hanya mempunyai pengertian bahwa pemuda itu produktif, aktif, dinamis, dan mampu melakukan mobilitas gitu ya. Tapi juga pemuda itu kalau dari sudut pandang kualitatif, itu berarti sumber daya manusia yang mampu menjalankan suatu peran bagi masyarakat. Jadi pemuda itu harus memiliki sebuah peran di masyarakat, baik itu di masyarakat kampus, baik itu di masyarakat sosial gitu ya. Itu harus mempunyai peran. Nah, peran pemuda ini sangatlah penting. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan melestarikan esensi budaya. Jadi kalau pemuda zaman sekarang menghilangkan rasa kasih sayang dengan sesama, menghilangkan rasa saling menghargai, menghilangkan sikap untuk bertegur sapa ya. Jadi kalau di budaya Sunda atau di budaya yang lainnya juga sama sih. Kalau kita ketemu sama orang lain, kalau di Sunda itu kan ada kata punten, mangga gitu ya. Nah, seperti itu ya. Itu kan sama orang yang tidak dikenal tuh ya. Tapi itu sebuah komunikasi yang memberikan pengaruh positif bahwa dengan siapapun juga kita saling menghargai gitu ya. Makanya
pemuda ini harus mempunyai peran di mana dia harus tetap melestarikan esensi dari budaya yang seperti itu, salah satu contoh. Ini misalkan salah satu contoh kecilnya lah, ketemu sama temen nih ya di mall misalkan ya, ketemu sama temen di mall. Kita tahu temen itu temen dulu ketika di SD, tapi kita nggak nyapa gitu. Kenapa? Karena kita merasa bahwa dia mah istilahnya tuh nggak kuliah lah gitu ya, terus urakan lah gitu orang, terus kita nggak nyapa gitu. Nah, kenapa harus ada seperti itu gitu ya? Kan intinya kan kita mau apapun profesinya, teman itu ya teman gitu ya, kita pernah akrab dengan dia, kita pernah tahu ya, sekedar tegur sapa kan nggak jadi masalah, dan itu sekedar tegur sapa itu bisa menjadi indikator kita itu melestarikan budaya gitu ya. Atau misalkan salah satu contoh yang lain, misalkan berkomunikasi dengan adik atau misalkan dengan kakak lah ya gitu. Jadi kan kita kan biasanya suka menyepelekan gitu ya, suka kadang tidak menghargai gitu ya orang-orang yang di dekat dengan kita itu. Nah itu padahal esensi dari kebudayaan itu adalah saling menghargai, saling menghormati. Apapun itu profesinya, apapun kedekatannya dengan kita, tapi tetap kita itu menghargai orang lain, menghormati orang lain. Jadi itulah, pemuda itu harus mempunyai peran di masyarakat, di mana dia itu harus bisa melestarikan esensi budaya yang tadi. Kalau hilang, kalau tidak dilestarikan, kalau dikesampingkan hal tersebut, maka hilang budayanya. Bakal tidak ada jati diri, bakal tidak ada esensi. Akhirnya tergantikan dengan budaya yaitu tadi individualistis gitu ya. Budaya di mana budaya disebutnya itu materialistis, konsumtif gitu ya ke depannya itu kan. Yang artinya kita tidak menghargai orang lain ya, sendiri gitu ya. Tidak mau bermasyarakat, tidak mau bersosialisasi. Nah itu kalau misalkan peran budayanya itu dihilangkan. Kemudian kalau peran pemuda itu, kalau dari perspektif budaya itu ada 3 ya, sebagai penerus eksistensi, sebagai kreator dan konsumen budaya, dan ketiga sebagai penyaring budaya. Makanya pemuda itu kan harus punya peran di masyarakatnya. Perannya itu kan pertama tadi penerus eksistensi ya. Jadi esensi budaya itu kan saling menghargai, saling menghormati. Nah, pemuda harus bisa menjadi penerus dari esensi budaya tersebut. Kemudian sebagai kreator, pemuda juga bisa menciptakan budaya, bisa menciptakan inovasi, kreasi, bisa menciptakan hal yang baru, gitu ya, budaya yang baru. Tetapi jangan lupa, jangan menghilangkan esensi dari kebudayaan itu sendiri. Jadi misalkan pemuda menciptakan cara untuk bersapa yang berbeda gitu ya. Jadi kayak misalkan pakai tangan gitu ya, gitu seperti itu boleh gitu. Itu kreasi, itu kreativitas, boleh. Dan itu tidak menghilangkan budaya, esensi budaya sebelumnya, yaitu saling bertegur sapa, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Kemudian konsumen budaya, maksudnya artinya adalah pemuda itu bisa mengadaptasi budaya apapun, artinya dia menerima budaya yang lain. Orang Sunda menerima budaya Makassar, orang Makassar menerima budaya Sunda, orang Indonesia menerima budaya Eropa, ya orang Eropa juga menerima budaya Indonesia. Saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, tetapi tidak menggerus budaya atau yang jati diri sendirinya. Jadi contohnya misalkan Pak Sony ini dapat beasiswa misalkan ya ke Inggris misalkan ya. Kemudian di Inggris itu Pak Sony bergaul tuh dengan orang-orang Inggris, gitu kan. Nah, Pak Sony juga mempelajari budaya di Inggris, mempelajari bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan di sana. Itu kan konsumen budaya. Tetapi Pak Sony juga tidak menghilangkan jati diri Pak Sony sebagai orang Indonesia, gitu ya.
Jadi ketika bertemu dengan orang Indonesia lagi, Pak Sony juga akan biasa-biasa lagi gitu ya. Jadi tidak sok-sokan Inggris misalkan ya ketika bertemu dengan orang Indonesia, tapi tetap aja gitu ya dengan jati diri. Jadi konsumen budaya itu seperti itu ya, adaptif gitu ya, menerima budaya orang lain dan bisa mempertahankan budaya sendiri. Kemudian sebagai penyaring budaya, nah disinilah peran pemuda yang paling penting, apalagi zaman sekarang ya, zaman K-pop biasanya ya. Nah K-pop itu kan wah semuanya itu menggandrungi orang Korea gitu ya, sah-sah saja sebenarnya ya menggandrungi K-pop gitu ya, tapi mungkin jangan terlalu berlebihan, jangan sampai dipuja-puja gitu ya, dan jangan sampai kayak misalkan kita kan orang ya, kalau misalkan agama kita misalkan agama Islam gitu ya, ketika kita bertemu dengan orang yang misalkan bukan muhrim kita kan jangan sampai berpelukan, jangan sampai cium pipi, cium apalah gitu ya. Jadi istilahnya itu kita tetap punya norma agama dan juga norma budaya itu sendiri gitu. Jadi penyaring budaya. Jadi peran pemuda itu penyaring budaya, jangan sampai tergerus, jangan sampai hilang jati dirinya, tergantikan dengan budaya yang baru. Nah, di sini ada gambar nih ya, 2 gambar nih. Ada yang pertama pakaian tradisional Sunda sih sebenarnya ya. Jadi yang biasa dipakai di lahan pertanian, pakai disebutnya dudukui gitu ya, dudukui, kemudian pangsi itu baju hitam yang seperti itu, kemudian pakai sarung gitu ya, sarung yang selendangin, itu disebutnya bahasa Sundanya itu samping gitu ya. Kemudian pakai tarumpah ya, tarumpah gitu. Nah, ini adalah pakaian khas Sunda. Kemudian yang sebelah kanannya itu pakaian Eropa gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, mana pakaian yang harus kita kenakan? Apakah kita itu melestarikan budaya itu dengan menggunakan pakaian yang zaman dulu gitu ya? Ataukah kita juga bisa mengenakan pakaian yang ke Eropa-Eropaan atau bagaimana gitu. Nah, jadi mungkin di sini saya mau bertanya dulu ke teman-teman yang PMM nih ya. Coba silahkan ada yang mau berpendapat tentang 2 gambar pakaian ini di sini. Silahkan. Pak, saya izin berpendapat, Pak. Oh, silahkan. Oh, Siapa? silakan. Menurut saya, Pak, tadi kan seperti Bapak jelaskan, kita tuh kan walaupun kita udah berkembang zamannya, udah berubah zamannya tuh, kita tidak boleh menghilangkan esensinya gitu, Pak. Jadi menurut Iya. saya boleh menggunakan pakaian yang modern ke Eropaan, asalkan esensi dari budaya kita tuh tetap dijaga. Pakaiannya juga harus yang sopan, tidak boleh yang terlalu terbuka gitu, Pak. Seperti yang di sini kan pakaian Sunda. Nah, kita juga harus bisa mempertahankan esensinya gitu, Pak. Itu menurut pendapat saya, Pak. Iya, baik. Itu tadi Safarina ya? Iya, Siapa Pak. tadi? Betul. Oh iya, Safarina Saparina, ya. Pak. Oh iya. Baik, terima kasih Safarina ya. Oke, bagus pendapatnya ya. Jadi esensi budayanya yang harus kita tetap pertahankan gitu ya. Jadi apapun jenis pakaiannya, asalkan mungkin jangan terlalu terbuka juga gitu ya, karena yang namanya norma budaya di kita juga kan tidak memperbolehkan ya terlalu terbuka, karena ya kalau misalkan di budaya Barat mungkin mereka memang terbiasa dengan yang terbuka gitu, tapi kalau di budaya kita itu tidak. Jadi apapun bentuk zaman yang kita hadapi, tetap esensi kebudayaan yang harus bisa kita pegang gitu ya. Ya, ada lagi yang mau berpendapat yang lain, silahkan. Saya Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Alfonsus Pak. Oh, Alfonsus, silahkan Alfonsus. Inyo biasanya dipanggilnya, Pak. Oh, siapa? Inyo, biasa dipanggil. Oh, Inyo. Oh iya, Inyo. Iya, silakan Inyo. Menurut saya bukan berarti kita tidak menggunakan pakaian tersebut, bukan berarti pada tempat yang salah atau tempat yang tidak tertentu kita menggunakan pakaian, tapi bagaimana cara kita melestarikannya. Tidak menentu pada siapa yang menggunakan, di mana kita menggunakan, dan bagaimana cara kita menggunakan, tapi bagaimana cara kita melestarikan suatu pakaian tersebut ini. Kita tidak perlu
menjelekan atau tidak perlu menggunakan pakaian tersebut, tapi yang penting kita tetap melestarikannya. Pakaian Eropa boleh, yang ke Eropa-Eropaan boleh kita gunakan, boleh juga tidak, tergantung siapa dia dan bagaimana cara dia menggunakannya. Apa seperti yang tadi Sabarina bilang, intinya tidak menghilangkan esensi kebudayaan tersebut. Begitu menurut saya, Pak. Iya, terima kasih Inyo ya. Iya, jadi betul ya. Jadi kita tetap melestarikan gitu ya apa yang menjadi ciri khas budaya gitu ya, seperti pakaian, seperti rumah tradisional, kemudian permainan dan juga yang lain sebagainya. Tapi jangan lupa tidak hanya seperti itu yang harus kita lestarikan, tapi esensinya. Seperti esensi saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, saling belas kasih kepada orang lain gitu ya. Jadi esensi-esensi ini yang sebenarnya bisa terus ada di berbagai macam kebudayaan, di berbagai macam zaman gitu ya. Jadi meskipun kita ada di era globalisasi sekarang 4.0 gitu ya, 4.1 gitu ya, tetapi kita tetap berpegang teguh bahwa kita itu manusia, bukan robot ya. Jadi ketika kita ketemu sama orang lain pasti kita akan nyapa, pasti kita akan berkomunikasi dengan baik gitu ya. Ini kan kalau robot itu kan ya nggak saling menyapa mereka ya, jadi sesuai dengan instruksi saja. Jadi kita kan nggak seperti itu. Kita makhluk sosial. Artinya ini saling menghargai, saling menghormati, saling kasih sayang ya. Jadi membantu orang lain itu kan hal-hal yang menjadi esensi dari kebudayaan yang kita miliki gitu ya. Oke, nah selanjutnya di sini slide yang terakhir ini sebenarnya kesimpulannya aja gitu ya. Jadi bahwa kebudayaan itu harus melekat di diri kita masing-masing. Apapun kondisi dan situasi, jangan melupakan jati diri kita sendiri. Artinya mau dimanapun kita berada, mau dimanapun kita berkomunikasi satu sama lain, berbeda budaya, tetapi kita itu harus tetap konsisten dengan jati diri kita sendiri, bahwa esensi budaya yang kita miliki adalah saling menghargai, saling menghormati, apapun itu profesinya, apapun itu background-nya, tetap kita menghargai orang tersebut, menghormati orang tersebut gitu ya. Tidak menyepelekan gitu ya. Memberikan kasih sayang gitu ya. Jadi memberikan kasih sayang itu tidak harus ada timbal baliknya gitu ya. Jadi saya baik sama kamu itu karena ada maunya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi tanpa pamrih kayak gitu ya. Itu tuh hal-hal yang menjadi esensi dari budaya kita sebenarnya. Ikhlas gitu ya. Ikhlas itu kan seperti itu ya. Jadi bukan ada udang di balik batu ya, atau batu di balik udang gitu ya. Tapi kan harus ketika misalkan orang lain nggak begitu sama saya, tapi saya tetap bersikap baik kepada mereka, itu tetap bakalan menjadi balik lagi nanti ke kitanya. Jadi kalau kita sudah menebar kebaikan sama orang lain, pasti kita akan ditebar kebaikan lagi oleh orang lain. Itu sudah jadi hukum alam lah. Jadi intinya bahwa esensi kebudayaan kita adalah saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain. Dan itu harus terus kita jaga sampai nanti. Karena apa? Karena untuk generasi penerus gitu. Jadi kalau kita tidak seperti itu, maka generasi penerus kita itu bakalan nggak tahu esensi budayanya seperti apa. Bakalan mengikuti kita gitu ya. Kan seperti itu. Jadi saling mengikuti ya. Kita kan mengikuti orang tua kita. Nah, kemudian anak-anak kita itu akan mengikuti kita ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi intinya kalau kita sudah bisa menjaga esensi kebudayaan, maka generasi penerus akan terus mendapatkan esensi kebudayaan yang sebenarnya. Ya, mungkin seperti itu ya slide atau pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua di sini gitu ya. Mungkin ya berkaitan juga dengan tadi kan refleksi gitu ya. Refleksi itu kan artinya memahami secara mendalam gitu ya, mencoba untuk mengingat kembali gitu kan, itu salah satu unsur dari refleksi. Terima kasih Pak Sony, silakan saya kembalikan lagi ke moderator Pak Sony ya. Ya.
Baik, terima kasih banyak Pak Irsad atas pemaparan materi pentingnya kita untuk em, melestarikan kebudayaan. Banyak hal teman-teman yang sudah Pak Irsad kemukakan, sharing bersama kita tentang apa itu kebudayaan, kenapa kita harus melestarikan kebudayaan, kemudian peran pemuda dan pemudi dalam melestarikan kebudayaan. Banyak sekali hal dan pastinya teman-teman nih sangat penasaran mungkin jika ada hal yang ingin digali lebih lagi dari pemaparan Pak Irsad, mangga silakan untuk mengajukan pertanyaan ya. Boleh silakan di turn on kameranya dan bisa disampaikan pertanyaannya apa. Mangga, silakan teman-teman. Dari saya, Boleh Inyo. Oke, Inyo, silakan Inyo. pertanyaan saya, Pak, bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana menurut Bapak cara menanggapi di era sekarang pada masa pandemi, anak-anak zaman sekarang yang berpacu dengan daerah digital mempertahankan esensi mereka, mempertahankan esensi kebudayaan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung Inyo. saja Pak Sony dijawab. Ya, boleh. Pertanyaannya adalah tanggapan dan pandangan Bapak mengenai anak-anak yang dengan begitu banyak pengaruh digitalnya, bagaimana cara mempertahankan esensi budayanya. Silakan Pak Irsad, bangga apabila jika ingin langsung dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Inyo ya. Terima kasih Pak Sony juga. Nah, jadi tes. Suara saya kedengaran? Ada Pak, jelas. Kedengaran suara saya? Ada Pak, ada suaranya. Ada Soalnya Pak. saya gerak sendiri nih. Ya Pak. Yang lainnya diem. Oke. Udah kedengaran ya? Ada Pak, ada. Oke. Ya, jadi zaman sekarang kan zaman pandemi ya disebutnya juga kan. Bahkan yang kemarin lulus itu disebutnya lulusan COVID gitu ya. Ya, jadi memang ini sebuah tantangan yang sangat besar ya bagi semua lapisan masyarakat gitu ya. Tidak hanya dari segi pelestarian budaya, tetapi juga dari segi masalah yang lainnya, ekonomi, kemudian sosial juga yang terpengaruh gitu ya. Nah, tapi kembali lagi ya, kalau misalkan kita lihat bahwa media sosial itu memang menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Jadi media sosial, teknologi sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Ini sesuatu hal yang kita harus terima dan kita harus bisa beradaptasi dengan itu gitu ya. Jadi tidak bisa kita menghindar dari itu, kita harus bisa beradaptasi. Tetapi kita jangan lupa gitu ya bahwa gadget is gadget gitu ya. Kemudian kalau kita ketemu sama orang lain yang face to face gitu ya, bertemu wajah gitu ya, kita jangan sampai sambil pakai gadget gitu ya. Nah, kalau saya lihat kan di beberapa contoh itu kayak misalkan di sebuah tempat makan misalkan ya, padahal kita ketemu dengan orangnya, kita berkomunikasi dengan teman kita di tempat makan tersebut. Tapi kita kok malah fokus ke gadget kita masing-masing gitu. Nah itu yang salah gitu ya. Jadi gadget itu kita terima ya, media sosial itu kita harus terima karena itu kan merupakan perkembangan zaman. Tetapi jangan sampai menghilangkan apa yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa ketika kita ketemu sama orang ya kita harus ngobrol dengan orang itu gitu ya, jangan ngelihat ke gadgetnya gitu ya. Nah itu seperti itu. Nah kalau misalkan kita ngobrolin media sosial, kita bisa gunakan media sosial itu untuk berkomunikasi gitu ya, untuk menjalin tali silaturahmi, itu bagus media sosial itu. Kita memposting sesuatu, kemudian ada komentar, kemudian kita membalas komentar, itu kan menjalin tali silaturahmi. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita harus
Jadi kita harus menyadari bahwa apa yang kita tulis itu mungkin akan berefek terhadap orang lain gitu ya. Makanya ketika kita memposting sesuatu, berkata-kata tentang sesuatu, mengemukakan ide kita, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena yang membaca ide kita, yang membaca pemikiran kita itu bukan teman-teman dekat kita aja gitu ya, tapi mungkin bisa jadi jadi efek bola salju gitu ya, menjadi besar gitu ya. Nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kalau kaitannya dengan anak-anak gitu ya, anak kecil yang disodori dengan gadget, sekarang belajarnya pakai e-learning, pakai HP gitu ya. Mungkin kalau anak-anak itu mungkin lebih ke peran orang tuanya gitu ya. Jadi bagaimana orang tua bisa tetap tetap menanamkan esensi saling menghormati, saling menghargai, bijak dalam menggunakan gadget gitu ya. Ada aturan-aturannya. Itu mungkin lebih kepada parenting gitu ya kalau misalkan ke anak kecil. Tapi kalau ke pemuda gitu ya, ke teman-teman semua di sini mungkin lebih kepada ya kalau bersosialisasi dengan face to face ya berarti kita sosialisasinya itu face to face gitu, jangan sampai ketemu tapi kita lihatnya ke gadget gitu ya, jangan sampai seperti itu. Jadi bersikap sesuai dengan kondisinya gitu ya. Kalau kita nggak ketemu, kita menggunakan media sosial, ya media sosial kita interaksinya. Tapi kalau kita ketemu, ya berarti kita lepasin media sosial, kita ketemu biasa, gitu komunikasi biasa seperti itu. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Irsad. Gimana Inyo? Apakah mungkin ada tanggapan atau pertanyaan tambahan? Silakan Inyo. Mungkin tanggapan sedikit. Saya ingin membenarkan dan sependapat dengan Pak Irsyad mengenai anak-anak, kembali kepada peran orang tua, bagaimana cara orang tua mengedukasi anak-anaknya sendiri untuk mengenal lebih kebudayaan mereka dan lebih mengenal jati diri mereka sendiri sebagai seorang anak-anak di era sekarang yang lebih memandang pada media digital. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Siap. Mungkin apakah ada pertanyaan? Oh, ini ada Bapak di kolom chat dari Ratna. Oh iya. Ratna, apakah ingin disampaikan atau dibacakan lewat chat saja? Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Mohon maaf Pak, saya mau bertanya. Menurut Bapak, kira-kira kontribusi seperti apa yang dapat kami lakukan untuk memperbaiki perubahan karakteristik generasi muda atau anak-anak dari adanya perkembangan teknologi yang semakin berkembang terhadap keberadaan kebudayaan dan permainan tradisional? Jujur saja, permainan tradisional pada tahun 90-an di kampung saya sudah tidak diketahui oleh anak-anak sekarang. Wah, ini agak berat, Pak. Gimana, Pak? Silakan, Pak. Iya. Ya, kalau saya sih melihatnya lebih kepada bagaimana kita mengedukasi anak-anak zaman sekarang, jangan sampai lupa atau tidak tahu dengan permainan tradisional. Kalau misalkan kita hubungan dengan permainan tradisional ya. Jadi kalau kontribusi teman-teman PMM gitu ya, ini kan kontribusi pemuda berarti ya. Nah, kontribusinya kalau saya ngelihatnya adalah bagaimana si anak-anak zaman sekarang itu mengetahui tentang permainan tradisional dahulu gitu ya. Jadi dari mengetahui dulu gitu ya. Nah, kita harus melihat bahwa perkembangan sekarang itu kan sebenarnya sudah mengacu kepada pelestarian permainan tradisional sebenarnya. Kalau Anda pernah dengar atau Anda pernah nonton nih film apa itu teh yang dari Korea itu ya Squid Game, Pak, Squid Game. Apa yang Squid Game. Nah, Squid Game itu kan dia latar belakangnya itu kan dia memunculkan permainan tradisional Korea.
gitu ya, permainan-permainan anak gitu. Nah, jadi sebenarnya cara untuk kita memberikan edukasi kepada anak-anak itu adalah dengan yang mengenalkannya itu kayak Squid Game gitu. Ya bisa aja kita bikin misalkan atau mahasiswa PMM ini bikin kayak misalkan film pendek gitu ya, yang di dalamnya itu meniru Squid Game gitu ya, tapi di dalamnya itu adalah permainan tradisional dari daerah masing-masing gitu ya. Nah, itu kan jadi menarik tuh, awalnya kan buat anak-anak itu kan, oh ini Squid Game nih, tapi Squid Game versi Indonesia gitu kan ya, di dalamnya kan jadi Versi mereka lokal, tahu Pak. versi lokalnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kontribusi kita untuk mengenalkan ya, karena mungkin kita tahapan awalnya itu kan mengenalkan dulu ya. Kalau masalah anak-anak menyukai atau tidaknya itu kan tergantung nanti ya, tapi mungkin tugas kita itu adalah mengenalkan gitu ya, jangan sampai lupa dengan permainan tradisional gitu ya. Dan kalau misalkan ketika kita sudah mengenalkan gitu ya ke anak-anak itu, kemudian mereka tertarik dengan hal tersebut gitu ya, nah itu sebuah kesuksesan yang besar tuh ya, di mana kita memberikan kontribusi pelestarian kebudayaan, salah satunya adalah permainan tradisional anak kecil. Jadi seperti itu ya Pak Sony. Iya. Oh, Pak Soninya izin ke belakang dulu ya. Oke. Ya, jadi nah ini kalau mereka diajarin permainan tradisional secara langsung malah diketawain, Pak. Kurang ajar banget kan mereka, Pak. Iya, Ratna ya. Ya, jadi tidak secara langsung ya. Jadi kita harus mengemasnya ya. Jadi anak-anak itu kan beda ya. Jadi ketika kita harus mengetahui, ketika kita harus mengenalkan kepada mereka, kita harus masuk ke dunia mereka. Kita harus tahu tentang kejiwaan dari anak-anak tersebut gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan kita langsung ke mereka, ini nih permainnya kayak gini, mungkin ya diketawain gitu ya, karena oh kok aneh permainnya kayak gitu. Tapi kita harus coba mengemasnya. Kita harus coba mengemasnya dengan sebaik mungkin, dengan semenarik mungkin, yang memang masuk ke dunia mereka gitu. Dunia anak-anak sekarang kan lagi booming tuh Squid Game ya. Anak saya juga itu sampai tahu tuh lagunya ya, yang Kokorono apalah gitu Yang yang mana, Pak? Bisa dinyanyikan mungkin sama Bapak. nah sumida gitulah ya pokoknya. Nah itu kan artinya kan kalau misalkan lewat Squid Game, lewat misalkan media kita bikin iya film pendek atau kayak iklan iklan permainan gitu ya, diawalinya dengan hal-hal yang sama dengan Squid Game, mungkin mereka jadi penasaran, ada film Squid Game nih, padahal di dalamnya itu mengenalkan dengan permainan tradisional. Jadi bentuknya seperti itu ya. Jadi apakah dengan animasi kartun ya, jadi kayak misalkan itu kontribusinya bisa seperti itu ya. Artinya kita bikin media seperti itu, karena kan zamannya kan lagi bikin seperti itu ya. Zamannya kan lagi daring, semua hal itu kan anak-anak itu kan lebih suka nonton YouTube daripada nonton TV sekarang ya. Makanya pelestarian budaya atau kontribusi pelestarian budaya yang kita bisa lakukan adalah dengan membuat animasi-animasi gitu ya, yang memang masuk ke dalam dunia anak kecil gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Irsan. Mungkin sharing sedikit ya. Kayak ini Pak, kayak waktu bikin video juga memang bukan pekerjaan yang mudah ketika harus mendirect anak-anak gitu dan mengajak agar mereka berpartisipasi di permainan-permainan yang menurut mereka tuh awam sekali gitu Pak. Tapi alhamdulillahnya tuh karena mereka tahu gitu ini bakal diposting di YouTube Pak. Jadi yang ditanya tuh bukan permainannya tapi sebenarnya subscribernya, nah ini bakal viral mau kayak gitu Pak. Jadi daya tarik yang utamanya ya nanti pokoknya diposting di YouTube nanti lihat. Udah tahu di mereka udah tahu mereka tentang subscribe ya, udah tahu gitu Pak. Jadi lebih postingan. Mungkin dikemasnya kayak gitu. Jadi anak-anak tuh bukan pengen pengen melakukan permainannya justru, tapi gimana caranya mereka tampil di YouTube gitu. Iya Gitu. betul. Ini ada tambahan pertanyaan dari Ratna Pak. Oh iya, oke Pak, nanti aku mau coba
bikin lomba permainan tradisional sebagai salah satu bentuk kontribusi sosial. Nah ini menarik Pak kaitannya dengan kontribusi sosial. Apakah mungkin bisa Pak bentuk seperti ini, kegiatan seperti ini? Iya, jadi untuk bentuk kontribusi sosial itu kan dilakukan oleh mahasiswa PMM ya, dilakukan oleh mahasiswa PMM di daerah masing-masing. Itu memang ada beberapa, kalau di grup PIC itu memang ada beberapa persepsi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dananya dikelola oleh perguruan tinggi, ada yang menyatakan bahwa mahasiswa membuat proposal, kemudian nanti dananya akan diberikan kepada mahasiswa, kemudian nanti bentuk laporannya kita ambil dari mahasiswa gitu ya. Nah, kalau kebijakan di kita mungkin lebih kepada mungkin nanti mahasiswa itu membuat proposal gitu ya untuk bentuk kontribusi sosialnya seperti apa. Nanti kita akan coba kaji dari proposal-proposal yang masuk itu seperti apa. Kemudian itu maksimalnya kan satu orang itu 1 juta ya Pak Sony ya? Betul. Iya, ya jadi untuk kontribusi sosial itu seperti itu. Nah, nanti dari proposalnya kita akan lihat apakah itu bisa memungkinkan atau misalkan karena kalau misalkan lebih dari dananya 1 juta kan nggak bisa gitu, itu maksimalnya kan segitu gitu ya. Nah, jadi silakan mahasiswa PMM itu membuat proposal dan kemudian nanti akan diakomodir sama dosen modul Nusantara gitu ya, dan nanti akan dibahas di perguruan tinggi bersama keuangan kita ya, dan apakah bisa memungkinkan seperti itu atau bagaimana nantinya ya. Jadi intinya sekarang silakan aja untuk membuat proposal tentang kontribusi sosial gitu ya, dan harus ingat gitu ya bahwa nanti harus ada laporannya juga gitu ya untuk bentuk pertanggungjawabannya. Seperti itu pesannya. Siap. Terima kasih Pak Irsad atas penjelasannya. Mungkin kita buka satu pertanyaan lagi atau beberapa pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang ingin bertanya. Dipersilakan kepada Pak Irsad. Bapak menuju Kirang Sehat, Pak? Enggak, ini lagi ada mapeg. Mapeg. Ini tiris panggilannya. Ya, menuju Awon. Izin bertanya, Pak. Silakan. Oke, silakan Dea, ini dari Perkenalkan, saya Dea Monica, Pak, dari Universitas Jambi. Saya ingin bertanya, Pak, terkait yang proposal tadi yang Bapak bilang tadi. Nah, itu kan proposalnya nih ditujukan kepada siapa gitu, Pak? Karena kan kalau kita buat laporan proposal itu kan pasti kayak objeknya kan udah tahu gitu, nanti kita pilih. Cuma kalau untuk ditujukan ke siapa gitu, Pak? Apakah ke PT penerima atau ke Kemendikbud atau ke PT saya gitu, Pak? Terus juga saya lihat ada sih beberapa teman-teman yang dari kampus lain gitu Pak ya. Dia kan udah buat kontribusinya gitu Pak. Cuma karena ada dapat isu sih, entah dia udah emang nggak cair uangnya atau belum cair atau memang sengaja emang harus selesai dalam akhir tahun ini. Jadi dia kayak buat video gitu Pak di YouTube gitu, kayak semacam kontribusinya simple gitu Pak, kayak mungkin nyapu jalanan gitu, terus kayak ada anak-anak atau pengemis gitu yang haus atau pengen beli makanan dibeliinnya gitu Pak. Terus ada juga yang kayak ngajar gitu Pak, misal penyuluhan gitu Pak dari BNN atau cuma nggak tahu sih Pak kami konsepnya itu gimana. Terus juga ada beberapa yang kayak misal nih kami mengadakan sosialisasi gitu terkait kebinekaan gitu ke teman kami yang nggak ikut PMM gitu Pak. Apakah boleh seperti itu Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, mungkin langsung saja ya Pak Seni ya. Ya jadi kontribusi sosial itu
itu kan diberikan kepada PT penerima ya, diberikan kepada PT penerima. Jadi kami dari IP itu sudah mendapatkan dana dari Kemdikbud gitu ya untuk dialokasikan ke kontribusi sosial. Cuma nanti permasalahannya adalah apakah nanti laporan dari Anda ataupun proposal dari mahasiswa PMM itu sesuai dengan budget dana yang diberikan gitu ya atau tidak. Nah, di sini kami akan mengkajinya. Kalau misalkan kontribusi sosialnya itu kurang dari 1 juta misalkan ya, nah berarti dana yang kelebihan dananya itu ya kami kembalikan lagi ke LPDP gitu ya, kami kembalikan lagi nanti ke Kemdikbud gitu ya. Jadi kami juga nanti melihat apakah laporannya memang sesuai untuk 1 juta, untuk budget 1 juta atau tidak gitu ya. Kalau misalkan tidak sesuai ya berarti ya tidak akan full 1 juta gitu ya. Tetapi sesuai dengan estimasi yang dihasilkan dari bentuk kontribusi sosialnya. Nah, untuk dana yang kelebihannya ya kami kembalikan gitu ya, kami kembalikan lagi ke LPDP karena memang sudah disediakan rekening untuk pengembalian dana dari LPDP gitu ya untuk beberapa PT yang memang tidak terserap seluruhnya untuk dananya. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk proposalnya nanti diajukan ke kita, ke IP gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oh, jadi proposal itu diajukan untuk kampus IP ya, Pak? Jadi kayak misalkan di covernya gitu saya bikin kepada kampus IP gitu, Pak. Nah, itu apakah untuk program studinya apakah perlu ditulis atau tidak, Pak? Iya, jadi itu kan masalah administratif ya. Masalah administratif kayak bikin proposalnya misalkan identitas itu ya ditulis saja ya untuk identitas itu. Karena esensinya kan kontribusi sosialnya bentuknya seperti apa gitu ya. Jadi kayak misalkan apakah kontribusi sosialnya itu pemberian bantuan ke korban bencana alam misalkan. Itu kan salah satu kontribusi sosial juga gitu ya. Apakah kontribusi sosialnya itu berupa misalkan misalkan tadi ada yang saya mau bikin permainan tradisional gitu ya. Silahkan, itu kan salah satu bentuk kontribusi sosial juga gitu ya. Tapi nanti kan kita dengan pihak keuangan kan melihat apakah misalkan biaya-biaya yang akan nanti dikeluarkan atau yang sudah dikeluarkan misalkan sesuai dengan budget yang dianggarkan atau tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi mengkajinya seperti jadi tidak bisa dipukul rata juga misalkan 1 juta semuanya itu nggak bisa. Ya kan misalkan coba misalnya dia kontribusi sosialnya kepada pemberian bantuan kepada korban bencana alam misalkan. Kemudian teman dia kontribusi sosialnya adalah membuat video tentang misalkan atau misalkan hanya sekedar menyapu jalanan seperti tadi yang dia sebutkannya atau misalkan hanya sekedar memberikan makanan ya kepada yang membutuhkan itu kan pastinya budgetingnya kan berbeda gitu ya. Nah kita akan melihatnya dari sana. Pasti tiap orang itu pasti bahkan beda-beda. Tapi tiap orang tidak akan melebihi dari budget 1 juta seperti itu. Kalau untuk format proposalnya itu gimana ya Pak? Soalnya kan kami coba-coba cari info nih Pak. Tanya-tanya ke teman-teman kami yang PMM lain gitu kan. Dia tidak ada formatnya gitu. Katanya ada format tapi katanya minta sama VIC gitu. Maka kami ingin bertanya apakah formatnya itu apa aja isinya gitu Pak. Kan proposal kan banyak macamnya gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau format untuk proposal kontribusi sosial itu tidak ada sebenarnya. Yang ada di PIC itu adalah format laporan kegiatan pertukaran mahasiswa dari mulai rekapitulasi kegiatan sampai dengan laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan atau proposal yang dibuat oleh mahasiswa PMM untuk kegiatan kontribusi sosial itu tidak ada formatnya. Jadi silakan sebenarnya ya Anda membuat atau misalkan mencari di Google aja kayak misalkan proposal untuk kegiatan kontribusi sosial. Misalnya itu kan banyak tuh pilihan tuh ya. Itu bisa diambil salah satunya ya. Kemudian Anda bikin karena Anda bikin terus kemudian ada budgetingnya ya, ada budgetingnya. Yang paling penting itu budgetingnya ya, keuangannya. Jadi misalkan ngambil dana 1 juta itu untuk apa aja gitu kan, itu kan diperinci. Dan sebenarnya
proposal itu intinya adalah itu sih sebenarnya ya. Jadi bagaimana budgeting dari kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, kemudian nanti setelah beres, nanti kan bisa dikonsultasikan tuh dengan Bapak gitu ya, dengan Pak Sony juga gitu ya. Dan nanti kalau misalkan semuanya sudah ada, nanti untuk dananya itu akan disesuaikan dengan di proposalnya, apakah memang reasonable gitu ya, bisa diterima gitu ya untuk budgeting 1 juta atau misalkan diturunkan. Itu seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan diharapkan mungkin untuk proposalnya itu sekarang-sekarang ya, karena memang akhir dari perkuliahan kita itu kan di pertengahan Januari ya. Meskipun untuk tanggal 25 Desember itu sebenarnya laporan berkala sebenarnya, informasi yang saya dapatkan itu laporan berkala dari PIC, jadi bukan laporan keseluruhan. Karena kalau laporan keseluruhan itu nanti di akhir Februari, karena melihat juga kalender akademik dari setiap kampus itu kan beda-beda. Dan laporan akhirnya nanti di Februari. Jadi sekarang yang 25 Desember itu saya akan memberikan laporan berkala ya. Jadi dari awal sampai sekarang itu kegiatan apa yang sudah dilakukan. Saya juga nanti akan meminta informasi dari dosen Muda Nusantara juga ya untuk dimasukkan ke dalam laporan tersebut. Jadi kalau misalkan memang kegiatan kontribusi sosialnya itu belum terlaksana ya sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, karena kita baru laporan berkalanya gitu sampai 25 Desember gitu ya. Ini nanti mungkin akan masuk ke laporan yang akhir Februari seperti itu. Boleh tanya satu kali lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau untuk penyelenggaraannya ini gimana, Pak? Apakah harus individu atau boleh per tim? Misalkan kami dari Unja nih, di kelas ini mungkin ada 2 orang gitu. Nah, itu dilaksanain. Atau misalnya kan kami di IP Garut nih, dari Unja kan ada mungkin hampir 10 orang gitu, Pak. Apakah boleh, Pak? Tapi beda kelas gitu, Pak. Karena kan kelas modul Nusantara ini kan terbagi 3 gitu, Pak. Ada Pak Sony, Pak siapa satu lagi lupa kami, terus sama Bu Sinta gitu, Pak. Apakah kayak yang dari Unja gini, kami misalnya 10 orang ini melakukan kontribusinya sekaligus, tapi satu proposal, tapi pengumpulannya tetap berbeda-beda gitu, Pak? Atau harus satu kelas gitu, timnya gitu, Pak? Iya, jadi untuk mekanismenya itu memang tidak ada aturannya, misalkannya ini harus individu, misalkan atau ini boleh per kelompok atau apa. Tapi kalau kita melihat bahwa kalau kontribusi sosial itu dapat penilaian ke Pak Sony di Sepadanya? Dapat Pak, jadi di logbook itu untuk dosen itu ada kontribusi sosial, nanti ada pelaporannya juga. Jadi bentuk format pelaporan itu adalah dari nanti mungkin ada format assignment Pak untuk yang dikasih ke mahasiswanya. Jadi anak itu nanti melaporkan laporannya seperti itu, laporan kegiatannya, bentuk lampirannya apa, seperti itu nanti ditampilkan di sana. Iya. Ya. Tapi kalau pertanyaan dia barusan, karena memang belum ada kejelasan Pak, apakah memang boleh disatukan dengan kelompok yang lain. Tapi menurut saya, Pak, agar ini nanti di pelaporannya, karena kan nanti masing-masing dosen modul Nusantara itu kan menyertakan laporan ke Bapak ya Pak, 25 kegiatan ini termasuk mungkin kontribusi sosial. Jadi mungkin lebih amannya Pak kalau misalkan dalam satu kelompok ini ada misalkan ada 2 orang berasal dari kampus yang sama, itu boleh dilaksanakan secara berbarengan. Tapi kalau misalkan digabung dengan kelompok yang lain, nanti mungkin agak ini di pelaporannya mungkin deh, kalau saran saya mas seperti itu Pak. Iya, karena berkaitan dengan logbook di Sepada ya. Jadi mungkin seperti yang tadi disarankan sama Pak Sony ya. Jadi mendingan kalau misalkan di sini di kelompok Pak Sony misalkan ada 2 orang, berarti 2 orang itu aja yang bisa bekerja sama. Karena untuk yang kelompok Bu Sinta mungkin supaya beda pelaporannya juga ya nanti ke logbook di Sepadanya gitu ya. Ya jadi berkaitan dengan logbook di Sepadanya, jadi lebih baik per mentor per dosen modul pembimbing. Dan mungkin kalau misalkan Dea nih misalkan satu kampus di kelompok saya tuh sama Willy, berarti nanti bikin proposalnya satu berarti Pak ya, antara Dea dengan Willy
mengajukan satu kegiatan, yaitu nanti dia sama Willy berembuk membuat proposal dengan total anggaran maksimal yang bisa dikeluarkan adalah 2 juta, seperti itu mungkin. Ya, Kalau ya, betul. setahu saya seperti itu. Begitu, Pak. Iya, ya betul. Betul seperti itu, Pak Sony. Ya. Oh, berarti disarankan itu untuk buat tim satu kelas aja ya Pak ya, nggak bisa 3 misal beda-beda kelas gitu. Enggak, ya satu aja lah. Ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama ya. Nah, jadi Pak, kalau saya baru tahu Kak, jadi 25 Desember itu laporan berkala, bukan laporan secara keseluruhan berarti Pak ya. Jadi nanti laporan berkala gitu. Ya. Kita tuh ada 4 kegiatan lagi Pak. Jadi kebinekaan 2, refleksi 1, kontribusi sosial 1. Berarti kemungkinan kontribusi sosial itu dilaksanakan di minggu-minggu awal Januari mungkin Pak ya? Iya, boleh Pak Sony. Karena ternyata informasi yang terbaru yang saya dapatkan di grup PIC itu laporan berkala. Ya, jadi sejauh mana kegiatan di kampus dilaksanakan gitu ya. Berarti Pak, apakah ada hal yang harus dipersiapkan Pak ke Bapak? Maksudnya tuh laporan saya tuh ke Bapak apa saja, mungkin nanti bisa di belakang mungkin Pak. Ya, nanti bisa di belakang sama Pak Sony ya. Baik, teman-teman, kita sudah mulai masuk ke jam 8, apalagi ini untuk Indonesia Timur. Udah ada yang jam 9, Ripka juga di Papua udah masuk jam 10 mungkin ya. Inyo, terima kasih telah datang di sela-sela waktu ibadah Natalnya. Selamat juga ya untuk Inyo. Ripka juga ya, ini dari Sorong Pak, Ripka itu. Oh, dari Sorong ya, mahasiswi ke bahasa Inggris juga Pak. Terima kasih. Oh gitu. Juga. Iya. Baik, mungkin teman-teman kita masuk ke bagian akhir. Mungkin ada closing statement dari Pak Irsad tentang pentingnya peran pemuda dalam melestarikan kebudayaan daerah. Mangga Pak Irsad. Ya, mungkin closing statement-nya seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa pemuda itu merupakan gerbang bagi generasi yang selanjutnya. Jadi pemuda itu harus bisa melestarikan esensi dari budaya, yaitu tadi saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu sama lain, tidak membeda-bedakan orang lain. Itu yang menjadi esensi budaya. Supaya generasi yang mendatang, generasi setelah kita, itu tetap mempunyai jati diri. Yaitu jati dirinya itu tadi, saling menyayangi, saling menghormati satu sama lain, saling menghargai, saling menyayangi dengan ikhlas ya, tanpa ada ending yang diharapkan gitu ya. Nah itu yang sebenarnya yang harus ditanamkan di jiwa pemuda dan pemudi kita zaman sekarang. Mungkin itu saja closing statement-nya Pak Sony. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Terima kasih atas waktunya ya Pak, sami-sami hatur nuhun juga. Terima kasih atas semua atensi yang diberikan selama 1 jam ini ya. Ya, lebih hampir 2 jam. Oh, hampir mau 2 jam ya. Oh iya, hampir mau 2 jam. Oh Inyo, kenapa Inyo? Screenshot sekali lagi. Oh iya, siap. Belum screenshot soalnya ini. Baik teman-teman. Sekarang kita sebagai bukti dokumentasi ya, boleh di screenshot, boleh dinyalakan kameranya. Kita akan screenshot bersama-sama. Ini Ratna dari Enrekang nih, Fadila dari Padang, Eko dari Sulawesi Tenggara ya Eko ya? Iya Pak. Siap, silakan. Oke, kita nyalakan ya. Fatia, Sarifah, mungkin kalau bisa silakan dinyalakan. Saparina, kalau Ripka udah izin untuk off cam ya. Sarifah, Saparina mungkin apakah bisa? Yuyun silakan. Teh Riza, oh ada Teh Riza ya udah pakai kacamata. Baik ya, kita screenshot 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik,
Atur nuhun pisan Pak Irsad tina waktosna sudah berbagi dengan Kami Pak kita. Sony. Materinya sungguh sangat Kami. bagus sekali, terutama erat kaitannya dengan pemuda ya. Zaman boleh berkembang, teknologi bisa semakin pesat, tapi jangan luntur esensi kebudayaan bangsa kita ya. Terima kasih Pak Irsad, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya Pak Irsad, boleh saya ada diskusi dulu sebentar dengan anak-anak mungkin berkaitan iya, jadwal silakan, besok ya. silakan. Ya. Hatur nuhun Pak Silakan, Irsad. silakan. Ya, terima kasih. Saya izin Siap. live ya Ya semuanya Pak, ya. nanti Terima kasih. untuk rekamannya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, makasih. Terima kasih Ya. Pak. Makasih Pak. Bye bye. Baik teman-teman. Bye guys. Belum. Mantap nih Ratna nih, nginggung-nginggung jadi dibahas. Belum. Gitu guys, jadi udah clear ya masalah kontribusi sosial. Dan saya juga baru tahu kalau misalkan tanggal 25 itu laporan berkala, jadi kita mungkin bisa agak break dulu ya untuk menghargai teman-teman kita yang merayakan Natal. Ada Inyo, ada Ripka, jadi untuk hari Sabtu dan Minggu kita liburkan dulu ya, karena hari besar juga untuk teman-teman kita dari Kristiani. Jadi untuk Sabtu Minggu kita liburkan dulu, cuma mungkin sebelum tanggal 31 mudah-mudahan nih ada jadwal kosong bagi teman-teman, jadi kita bisa masuk antara siap Saripah, siap. Antara Selasa Kamis mungkin apakah ada waktu jadi kita bisa masuk. Jadi nanti minggu awal itu udah masuk refleksi sama kontribusi sosial, jadi beres kegiatan kita. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya sama kawan-kawan, mudah-mudahan bisa nih antara hari Selasa dan Kamis mungkin ya. Jadi itu untuk kebinekaan 13 dan 14. Kemudian nanti minggu depan tanggal 6-nya kita, karena tanggal 1 itu libur ya, libur juga tahun baru teman-teman, mungkin ada yang ini, Cie Inyo kue natanya pasti banyak. Iya Inyo ini udah nyanyi pasti suaranya serak nih. Atau mungkin kalau teman-teman bisa nanti tanggal 2 kita refleksi, berarti tanggal 3 sampai tanggal 9 nih waktu teman-teman buat kontribusi sosial mungkin dan mengerjakan pelaporannya seperti itu. Jadi teman-teman kalau bisa dari tanggal 27 ke sana boleh ngegarap proposalnya. Kata Pak Ezer kan sederhana aja sih masalah proposal mah. Yang penting di masalah budgeting sama kegiatannya. Mungkin itu ya teman-teman. Jadi saya ini lagi untuk tanggal 25 dan tanggal 26 kita liburkan saja untuk menghormati teman-teman kita yang merayakan. Dan untuk teman-teman jika ada liburan, boleh ya silakan untuk berlibur dulu bersama keluarga, bersama sanak saudara atau bersama suami baru ya seperti Teh Riza. Iya. Jadi terus nanti tanggal 27 dipersiapkan untuk proposalnya. Mudah-mudahan nanti antara nanti akhir Januari bisa pokoknya secepatnya aja sih kalau proposal. Mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman tanggal 28 udah beres, nanti kan sama saya bisa langsung diserahkan ke Pak Irsan ya tanggal 29-nya agar segera pencairan dananya. Pokoknya kontribusi sosial jangan kalian laksanakan sebelum ada dana turun, itu yang penting ya. Sir. Itu yang paling Terus penting. itu Sir, proposalnya nanti dikirim di kita ya? Iya. Di Berarti dikirim, boleh dikolektifkan ke saya, ke grup proposalnya, nanti sama saya langsung dikasih ke Pak Irsad, dari Pak Irsad nanti ke bagian keuangan. Berarti di proposal jangan lupa juga untuk menyertakan nomor rekening kalian. Benar nggak? Jadi si dananya tuh dikirimkannya ke rekening pribadi. Jangan ke kampus, kalau ke kampus beribet. Saya aja beribet guys. Oke, berarti format proposalnya berarti tidak ada yang Nggak ada. Okay. Karena memang nanti Pak Irsad itu pelaporan kegiatannya aja sih guys. Jadi pelaporan proposal memang tidak disertakan di laporan akhir karena dalam bentuk pelaporan kegiatan aja sih. Gitu sih kalau setahu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, tolong tambahin absen Pak. Lupa absen. Absen yang di Spada atau yang di Johor ya? Di Spada Pak, tanggal 19 kemarin sama pengumpulan laporannya lupa. Kalau pengumpulan tugas udah bisa ditambahin. Nih makin kesini absensinya makin dikit loh. Ada yang 12, ada yang 13.
Kemarin kami tanggal 19 itu Pak lupa Lupa karena ya, siap. kan Nah, ini presentasi teman-teman Kalau sekarang di Soho, jangan lupa Sir. absensi. Kalau Zoho nggak Absensi lupa. sampai jam 12 ya, jam 12 waktu Indonesia Barat di Spada dari sekarang ya. Kiki Apalagi- tanggal 18, Sir. Pak, Sir, mau tanya. Boleh, Nyok. Di IP ada liburnya, di IP lagi minggu libur nggak? Ada. Minggu libur tanggal 30 sampai tanggal 2. Dikit banget loh, di Uninya tanggal 24 tahu. Sampai tanggal 2 liburnya. Soalnya ditambahin aja, Sir. minggu ini Inyo nggak kuliah, Inyo pikir udah mulai libur tanggalnya. Tanggal 30 Nyok, libur kami itu tanggal 30 sampai tanggal 2. Jadi Senin Tapi Selasa. kayaknya sudah Rabu, ada Sabtu. kuliahnya mau selesai. Perkuliahannya mau selesai. Oh gitu ya. Kalau saya masih banyak loh. Kami udah Ada satu, Sir. baru Oh. saya Oh, dari kampus kalian udah pada beres kah? Udah Sir, nilai UAS Iya. udah Udah, muncul. Sir. Banget, udah liburan guys. baru sih yang belum Sir. IP ya belum ya. Masih beda-beda akademik kali. Jadi nanti mungkin Iya. bisa ya kita mungkin 2 kebinekaan agar nanti kalian bisa apa ya, fokusnya di kontribusi sosial, mungkin bisa hari Selasa sama hari Kamis ya. Untuk Selasa mungkin nanti diagendakan bisa kaliannya jam berapa. Kalau misalkan sesudah maghrib Oke, juga nggak Sir. apa-apa, boleh. Ya Oke. gitu. Gitu guys, mungkin buat hari ini ya selamat beristirahat. Inyo, Ripka juga selamat berkumpul dengan keluarga, selamat merayakan hari Natal ya. Semoga berkah selalu Inyo. Inyo nih tapi udah kayak yang ngantuk Nyo. Inyo ngantuk kah? Inyo kuenya. Iya Sir, soalnya baru habis buat esai. Oh aduh, ngerjain tugas juga luar biasa nih. Malam Natal masih ngerjain tugas Inyo luar biasa. Oke guys, paling gitu dulu. Aduh, oh iya sih. Thank you ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lewat grup. Terus yang video di modul harap ditonton lagi ya karena ada revisi sedikit. Itu lumayan bikin itunya videonya ya. Viewersnya. Capek. Viewersnya. Thank you ya. Jangan lupa Oke, absen di Sir. Spada, absen di Spada sekarang loh ya. Iya Pak. Sampai jam 12. Tanggal 19 Pak, jangan lupa ditambahin Pak. Ya, Teh Riza Tanggal mungkin 18 minta juga, bantuannya. Tanggal 18. Oke, Ya. Sir. Bye-bye. Siap. Teh, saya minta tolong ke Teh Riza ya. Halo Teh Riza. Halo. Nah, Teh Riza minta tolong ya absensi tanggal 18 sama 19 diatur lagi. Ya, Tugas Teh. Tugas. Tugas Seminar udah. bahasa. Tugas udah Seminar ditambahin bahasa. waktunya. Selamat ya Teriza. Iya. Iya. Di Malam tahun tahun baru suami baru. Siap. Siap. Gitu dulu mungkin teman-teman ya. Goodbye. Saya mau pulang dulu karena ini masih di luar. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Oke, Sir. Hati-hati di jalan. Teh Riza minta tolong untuk absennya ya. Sama tugasnya, ekstensi tugas. Goodbye teman-teman. Ya.